Jadi Taufik Hidayat itu pernah datang ke sini Pak, nyari saya. Oh. Ke pos. Nanti CCTV-nya lagi dicari. Jadi DM ternyata ke saya ke IG. Cuman yang dari admin IG-nya tidak disampaikan ke saya. Terus saya menantang kepada semua fans KDM dan juga warga Jawa Barat, pertemukan saya dengan KDM. Contohnya, hari ini wali kota juga mendukung bagaimana makan berkeadilan. KDM sebagai gubernur Jawa Barat, tiru dong wali kota Depok yang cerdas. KDM jangan bicaranya gratis, tapi hari ini SMA dan SMK tidak ada. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU. Kita mau update Kang Deddy Mulyadi dan juga Taufik Hidayat ya kan. Ya dua-duanya lah ya. Beberapa hari ini ya agak kurang update Kang Deddy Mulyadi, dan ini ada yang menarik ya, di mana ada demo pro MBG ya di Depok ya kan. Demo mendukung program MBG. Wah itu ya, ini dibagikan oleh badut politiknya Jawa Barat, Dodi Permana ya. Kok bisain itu ngumpul apa gimana, ikutan demo apa gimana ya. Jadi mendukung pemerintah program MBG itu ya. Tapi isinya ada jelek-jelekin KDM juga, mengolok-olok KDM. Loh kok bisa ya, padahal KDM kan pemerintah juga, pemerintah Jawa Barat ya. Demonya pro MBG tapi ngolok-ngolok KDM. Dan ini jangan-jangan kenalannya Dodi Permana ya kan. Lalu juga mengenai Taufik Hidayat ya, ada update menarik. Ternyata Taufik Hidayat ini sebelum ditangkap itu sudah berusaha ya menghubungi Kang Deddy Mulyadi untuk minta bantuan, untuk minta diundang di Lembur Pakuan, diminta podcast gitu ya, untuk menjelaskan katanya ya. Dan sudah pernah datang ke Lembur Pakuan katanya. Dan beberapa kali itu ini ya DM ya ke Instagram ya, direct message ya. Dan ya memang kan banyak banget yang DM pastinya yang gak kerespon ya. Setelah dicari-cari, oh iya ada kayak gitu ya. Ini menarik ya. Itu terus saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya, dengan update KDM pagi ini dulu ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo bangun, hari sudah siang, mari berolahraga, berkumpul bareng keluarga, sarapan pagi ceplok telur setengah matang. Ayo yang masih bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Semoga rezekinya dibukakan, makin mengalir deras. Yang lagi sakit, saya doakan lekas sembuh. Yang melamun karena gagal malam mingguan atau bertengkar dengan pasangannya, ayo baikan kembali. Yang gagal, minggu depan masih ada harapan. Yang akan pergi beribadah ke gereja, saya ucapkan selamat beribadah. Semoga damai, bahagia selalu. Bagi mereka yang sudah berangkat menuju tempat wisata, saya ucapkan selamat berlibur bersama keluarga. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan kembali dalam keadaan bahagia. Salam untuk semuanya, para petani, nelayan, pedagang, buruh, semuanya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang baik dan mendapatkan hidup dengan hasil yang terbaik. Amin Pak Deddy ya, terima kasih. Dan kemarin ada update nih, ART ya mantan majikan nih katanya di depan ibunya. Jadi saya Yani Rahmawati, saya warga Jabar, bertempat tinggal di Tasikmalaya. Saya dianiaya oleh mantan majikan saya karena saya dituduh mencuri uang 900.000 dan 3 pasang sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, melalui tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Permasalahan hukum yang kami hadapi sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bapak. Ini beres ya. Dan kita ke yang tadi kita bicarakan ya. Nih. Jadi Taufik Hidayat itu pernah datang ke sini Pak, nyari saya. Oh. Nih ke pos. Nanti kemarin kalau nggak salah yang dicari. Jadi pernah datang ke sini dan pernah juga menghubungi Pak Wawan. Pak Wawan itu DM ternyata ke saya ke IG.
Oh, yang Cuman DM Pak yang Wawan. dari admin IG-nya tidak disampaikan ke saya. Iya, tadi saya lihat, saya baca ada pesan Pak Wawan menyampaikan Taufik beberapa kali menghubungi Pak Wawan. Jadi pengen nemuin saya, pengen melakukan klarifikasi bahwa apa yang dituduhkan beredar itu ingin dia menjelaskan, katanya begitu. Berarti dia itu tidak jauh. Tidak jauh. Sebelum pada akhirnya ditangkap kan. Jadi sudah pernah datang ke pos. Oleh pos disarankan untuk datang ke Lemur Pakuan karena memang saya tidak di sini. Dan kalau cerita tadi di Pak Wawan itu sampai dengan tahun awal 2026 itu masih dibonceng dibawa ke kantornya, kantor Pak Dadang. Cuman sudah pakai masker. Jadi selama ini tidak jauh, Pak. Jadi sampai awal Masih di Bandung, tahun 2026 itu masih di Bandung. Di Bandung. Karena dari pengakuan adik saya juga Pak, selama si Taufik kerja itu suka dibawa-bawa Pak. Iya, suka dibawa ke kantin. Tapi kalau ke Akang sebagai kakaknya, kenapa dia tidak pulang ke rumah? Itu dia Pak, saya juga bingung. Kan artinya kan masih deket nih, suka dibonceng di Iya, sini. betul. Artinya bukan di jauh Jakarta jauh, ternyata Ya, masih deket di sini dibonceng. Kenapa tidak pulang ke rumah gitu loh? Kayaknya Pak, Ya sedikitnya ketekan Pak Ancam gitu ya. Setiap hari kayaknya. bersama bisa soalnya. Kalau kita kan udah nggak bisa ngeliat. Yang suka dibawa keliling masih sehat. Tapi mungkin kan mulai disiksanya kan setelah uang habis. nggak uang habis baru. Oh iya. Tapi yang bisa penting jadi. sekarang udah sembuh. Kalau ingatan sudah mulai membaik. Alhamdulillah Pak, namanya sedikit-sedikit Pak, walaupun masih suka agak pusing katanya. Oh iya, karena benturan kepala Pak. Dan itu traumanya panjang. Gitu. Jadi yang diperlukan itu sekarang berarti tinggal donor mata. Ya Pak, betul Pak. Karena keinginannya adik saya itu pengen bisa lihat lagi, pengen ngebantu orang tua juga Pak, pengen dagang katanya kan. Ya keinginannya tinggi ya. Tinggi banget Pak. semangat Dalam ya. keadaan gini pun dia masih mikir buat kepentingan keluarga bersama gitu. Oh, masih itu. Jadi dari dulu memang pekerja keras. Pekerja keras Pak, mandiri banget Pak di saya itu Pak. Suka bantu keluarga. Pak, alhamdulillah Pak, itu jangan ditanya. Berubahnya itu setelah dengan Taufik itu. Iya betul Pak. Terus menghilang, terus mengikuti keinginan Taufik gitu kan. Iya, ini Jadi ada Taufik Hidayat itu lanjutannya ntar. Beli tanah di Rancaikek, habis itu kita yang ikut bangun itu Pak, uang gaji kita yang jadi bangun rumah tuh bareng-bareng. bareng-bareng Pak. Termasuk di dalamnya gajinya Pita bisa bangun rumah. Iya betul Pak. Indah banget ya Pak ya. Ya indah banget. Artinya satu keluarga kerja keras bareng-bareng bisa bangun rumah, termasuk Kompak kita sebenarnya ikut ya. bangun rumah dengan Sebelum menyisihkan kenal Taufik penghasilan. tuh. Sedih banget Pak. Indah Terima banget. kasih. Tiba-tiba berubah karena ketemu dia. Nah, nangis ya kakaknya ya. Tadi juga ya cita-cita juga kita tulin juga kan, jangan kan musik enak. Terus si kakak nangis sama di belakangnya. Udah Pak, nanti saya punya sini diganti kenceng biar jangan panas. Ngerti perjuangannya dulu si Yovita. Ya sekarang bisa ngeganti genteng, tapi Pitanya sudah posisi sakit. Ya sekarang Bapak bisa ganti genteng loh Pak. Bisa. Kan sekarang tuh jadi gimana ya Pak? Alhamdulillah sekarang uang ada gitu ya Pak. Yang bantuan-bantuan tapi dalam keadaan adik saya kayak gini gitu, jadi nggak bisa menikmati bareng-bareng. Uangnya ada tapi Vitanya nggak bisa nggak bisa menikmati juga gitu ya. Aduh. Jadi si kakak merasa sedih ya. Saya juga masih kena ini Pak, modal listrik kan masih paralel. Ke siapa paralel? Beli Iya, tanah ini di kakak Rancaikek. dan ayahnya, dan ini ada sedikit cuplikan dari adiknya ya, sedikit-sedikit aja karena kita mau ke Depok tadi ya. Dan Teteh itu yang saya ingat kemarin Teteh bilang, "Dek, Ini adiknya. masih ada enggak kasur nureot teh yang udah rusak itu?" Kata saya, "Teh masih ada Teh, jangan ditempatinnya, Teteh juga pada sakit badannya." Kata Teteh itu, "Nya Teh tadi pakai ku ade oge gitu." Gitu yang ingat kemarin Teteh bilang, itu bercandaan itu Teteh itu bilang. Sayang. Iya. Jadi ini barang-barang yang ditinggal
Oh, baju-baju aja. Baju-baju, celana gitu, yang selebihnya gitu. Yang ini gitu. Cuma segini yang sisa. Jadi nggak dibawa lagi gitu ya? Iya, cuman ini aja yang disisain itu, baju-bajunya aja, yang peralatan yang make up yang kayak gitunya mah. Peralatan perempuan itu mah dibawa baju gitu, peralatan dapur sebagainya dibawa ke sana ke kosannya gitu. Saya sebagai anak itu ke orang tua bilang, ya semangatin teteh, sekarang mah teteh udah pulang, udah ketemu sama mama, sama bapak, sama yang lain gitu. Teteh sekarang mah gak akan mungkin pergi-pergi jauh lagi, bakal pulang gitu. Sekarang mah bukan semangatin, kalau ada masalah yang udah maafin gitu. Mungkin teteh hilap atau gimana gitu, ya semoga aja lah teteh juga cepet-cepet pulang, cepet-cepet sehat kembali kayak dulu gitu. Iya itu ya, kita habis ini mau pindah ke Depok, tapi sebelumnya mungkin ya Mas Deu mau memberikan analisa sedikit ya, karena banyak nih yang komentar-komentar yang kurang empati ya, kayak peci merah kayak gitu ya, katanya menikmati lah, kata apa ya. Mungkin gini loh, namanya orang pacaran awalnya itu kan namanya orang kesengsem ya, cinta itu demi Taufik mungkin ya itu ya, adalah khilaf-khilaf dikit sama keluarga gitu ya, keluar habis itu apa namanya jalan sama Taufik. Tapi pada saat penganiayaan terjadi, tentunya si Yovita sudah mengupayakan untuk lolos dari Taufik, tapi sudah terlanjur ibarat perangkap itu ya, namanya kayak burung dijebak masuk sangkar gitu ya. Burungnya kan memang khilaf tuh masuk ke dalam sangkarnya, ya bener lah kalau ngomongin khilaf ya. Tapi setelah dia sadar, masuk perangkap, dia mau keluar nggak bisa gitu loh. Kemana-mana dibawa kayak gitu ya, dekat ya jaraknya dengan Taufik dan diawasi terus sama Taufik, yang notabene Taufik ini debt collector ya. Jadi urusan intimidatif, urusan intimidasi ini jagonya ya kan, udah pekerjaan sehari-harinya ya untuk mengintimidasi ya. Pastinya takut ya si Yovita ya, mau kemana-mana takut. Jadi sampailah terjadi penganiayaan yang berat itu ya, yang kategori penyiksaan menurut kita, yang kata Komnas Perempuan itu bukan penyiksaan ya. Oke, ini semoga lekas beres. Nanti kalau ada update kita update lagi ya, urusannya Taufik sama Yovita ini ya. Kita mau ke orang demo tadi di Depok, tapi sebelum demo ini ada juga nih si bapak-bapak yang tiba-tiba klarifikasi ya, habis ngata-ngatain KDM klarifikasi. Padahal nggak ada yang peduli juga. Ya kita lihat aja, kasihan ya. Nih ya. Itu saya menantang kepada semua fans KDM dan juga warga Jawa Barat, pertemukan saya dengan KDM. Kalau saya salah, saya siap ditempeleng bolak-balik. Siapa orang ini pertemukan saya dengan KDM. Pertemukan. Kalau saya salah, saya siap ngakan tai pedut. Siapkan we satrep tai pedut. Waing dihakan. Masih ingat bro dengan si Akang ini? Pak Dede, aduh kumaha itu Pak Dede, itu ya, aduh deka. Kalau berpakuan teh belaan unyam inyem, minta bantuan, dan rek minta duit, yang bantuan masyarakat. Coba tuh mah itu tinggali, masih kena dikuasai itu ke perkebunan. Cina rek nulungan, mana geningan, rek setengah bulan ya, setengah tahun ya. Temeong tecare, kaki dua tekawetan. Waduh, mah itu tim Jabar ya. Rek mau nulungan teh. Aduh, deka. Kumaha atuh ya, teh pedut kieu geuning. Teh pedut. Tah, ayeuna teh bro, si Akang ini teh lain klarifikasinya, permohonan maaf atau kumaha nyebut waduk. Tapi kalau kan nangtang jadol, nangtang ke para pendukung KDM anjing. Pengen lihat video lengkapnya ini nih. Ayo kita nonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya upload video yang komplain dan menyinggung Bapak Haji Dede Mulyadi, dan gara-gara saya ngomong kurang pantas, yaitu ngomong tai pedut, nyamuhun atau Akang matakan oge upami dina cumarios kantenan dina medsos mah Akang ya.
sampaikanlah dengan baik dan benar anu malapah gedang naon permasalahan anak itu ini lain dia mau kena tai padut segala rupa jadol. Banyak orang yang marah, banyak orang yang tersinggung di kolom komentar. Hampir 90% semuanya mengujar saya, semuanya menghina saya. Ya, nggak apa-apa, saya terima. Itu adalah konsekuensi, itu adalah resiko apa yang telah saya lakukan. Sebagai laki-laki saya bertanggung jawab ya atas apa yang telah saya lakukan. Maka dari itu saya menantang kepada semua fans KDM dan juga warga Jawa Barat, pertemukan saya dengan KDM. Kalau saya salah, saya siap ditempeleng bolak-balik. Pertemukan saya dengan KDM. Kalau saya salah, saya siap ngakan tai pedut. Nah, siapkan we satreut tai pedut. Waing dihakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya cek aing oge. Si Amang ieu kunaon ya. Pusing ya Uceng ya. Kepada para pendukung KDM dan juga warga Jawa Barat. Ari manehna warga mana berartinya? Berarti lamun nek niat manehna bener mah kitunya. Kalau Pakuan itu ini lain nyarita teh anu teu pararuguh gitu kan. Ayeuna di video anu kadua kieu sugan tere klarifikasi atawa minta maaf ari pek teh kalakah nangtang. Aduh, bagaimana ya buat para netizen? Tanggapan tentang si Abah ini, si Amang ini aing mah geus lieur jadol. Tanggapan Mas DU buat Akang itu ya Pak Uceng ya. Liar. Liar ya bahasa Sunda. Ya adalah kita pindah ke Depok ya, yang mana juga nggak kalah koplak juga ya. Demo pro MBG kok malah ngolok-ngolok KDM ini gimana ya? Coba ini dibagikan oleh Dodi Permana. Ini Dodi. Nih. Contohnya hari ini wali kota juga mendukung bagaimana makan berdiri ganti. Yang kedua apa? Rintisan sekolah gratis swasta. Maka ke depan kami minta KDM sebagai Gubernur Jawa Barat tiru dong wali kota Depok yang cerdas. Dia memberikan gratis pendidikan kepada masyarakat. Tim sukses kayaknya nih. Jadi KDM jangan bicaranya gratis, tapi hari ini SMA dan SMK tidak ada swasta yang gratis. Jadi saya pertanyakan apa yang dibicarakan oleh KDM. Nah, ini nggak nyambung ya, demonya itu pro MBG ya. Tapi muji-muji wali kota Depok, akhirnya banding-bandingkan sama KDM, ujung-ujungnya ngolok-ngolok KDM. Ini sebenarnya orang demonstran asli apa tim sukses ini? Lagian ngapain sih orang MBG, pro MBG malah demo ini gimana ya? Selama ini orang demo itu kan demo kontra ya kan? Ada kebijakan kita nggak setuju demo gitu. Lah ada kebijakan kita setuju kok demo, itu kan aneh ya. Coba nanti video lebih lengkapnya nanti ya kita putar ya. Tapi ini yang membagikan adalah Dodi Permana. Wah, ini bisa panjang urusannya kalau sama dodol ini. Si Dodi Permana kan kita tahu sendiri ya. Apakah ada kaitannya dengan orang-orang ini ya? Apakah masih tamannya atau gimana ya? Karena ternyata si Dodi Permana nih ada fakta baru ya, yang Mas Dodi juga baru tahu ya. Ternyata Dodi Permana ini kirain terkait dengan gubernur sebelumnya ya, Gubernur Ridwan Kamil ya. Ternyata ada kaitan dengan gubernur sebelumnya lagi. Dan dalam tagnya dia juga masih ada kaitan dengan Pramono Anung. Waduh, ternyata ya, ini ya coba lihat ya. Dia kejujuran itu sunyi. Karena ia tidak perlu tepuk tangan untuk menjadi benar. Rocky Gerung. Nih, rindu kepemimpinan Ahmad Heriawan. Sobat Poslogis. Dulu Jawa Barat pernah dipimpin oleh seorang gubernur yang tidak harus terlihat setiap hari untuk membuat masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja. Ia berbicara sepenuhnya. Ternyata orangnya Ahmad Heriawan nih. Bekerja sebagaimana mestinya. Tidak semua persoalan dijawab dengan komentar. Kita nggak perlu tonton sampai selesai. Tapi yang menarik dari postingan ini, dia itu kasih tag. Oh nggak bisa ya, nggak kelihatan kalian ya.
Bisalah kalian cek sendiri di akunnya Dodi Permana. Dia itu tag 2 orang. Satu Agustiana yang kapan hari itu, mohon maaf ya orangnya kayak agak gini-gini tuh yang katanya gurunya itu. Yang kedua dia tag Pramono Anung. Jadi cuman 2 yang di tag, Pramono Anung sama Agustiana. Dan dia dalam video ini muji-muji Ahmad Heriawan. Mulai kelihatan kan badut politiknya Jawa Barat nih kaitannya dengan siapa aja ya. Ini yang komentar coba. Terus terang zaman sebelum KDM banyak kekurangannya, sekarang KDM menambal kekurangan, semoga gubernur selanjutnya menambah lagi kekurangannya. Rasain lo ya. Apa nih? Cek ijazahnya KDM, buah-buah palsu. Ijazah KDM dikira palsu ya. Pak Jokowi juga palsu. Ini orang-orang nggak kayak gini nggak tahu lah ya. Teh rindu ya, intinya nggak rindu lah ya ke Heriawan. Dulu Cianjur Selatan, Cikadu dari zaman Belanda, alhamdulillah sama KDM dibangun. aduh, KDM gubernur terbaik ya. Dari dulu nggak ada gebrakan sama sekali di era KDM, alhamdulillah KDM terbaik, burem ya. Ya intinya dia membesar-besarkan kinerja Ahmad Heriawan ya, padahal ya menurut para netizen ya nggak ada ya, gitu-gitu aja. Dan apa kaitannya? Ini di atasnya Mas Dewi ya, kalian coba lihat ya, ada tagnya Agustiana sama Pramono Anung ya, kan aneh ya. Berarti ya udah jelas ya siapakah di balik Dodi Permana. Lanjut ini dengan video lengkap. Contohnya hari ini wali kota juga mendukung bagaimana makan pendidikan. Yang kedua apa? Rintisan sekolah gratis swasta. Maka ke depan kami minta KDM sebagai gubernur Jawa Barat tiru dong wali kota Depok yang cerdas. Dia memberikan gratis pendidikan kepada masyarakat kota Depok. Jadi KDM jangan bicaranya gratis, tapi hari ini SMA dan SMK tidak ada swasta yang gratis. Jadi saya pertanyakan apa yang dibicarakan oleh KDM. Kira-kira itu. Yang ketiga, mendukung menuntaskan kemacetan di Jalan Raya Sawan Punggul. Yang keempat, mendukung dana RW 300 juta yang merupakan bagian pemerataan pembangunan berbasis RW. Yang kelima, mendukung pembangunan flyover Margonda. Yang keenam, mendukung pembangunan underpass Citarum. Kira-kira itu yang jelas. Pak Wali Kota hari ini lagi berbenah. Insya Allah udah ada MOU tentang sampah dari Pemerintah Pusat, Kota Bogor, dan Kota Depok, dan juga sudah kerjasama swasta untuk menuntaskan sampah-sampah yang bermasalah ini. Itulah kita harus dukung. Janganlah kalau tidak suka, ya boleh, tapi kalau cita-cita yang pro rakyat harus kita dukung. Itu cita-cita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Prabowo, terima kasih Bapak Prabowo dari kami masyarakat Depok. Semua terima kasih. Gimana menurut kalian ya, tulis di kolom komentar ya. Demonya pro MBG ya kan. Tapi ngata-ngatain KDM. Coba kita lihat di kolom komentar. Ya lah, kan wali kota itu menjalankan kebijakan KDM. Ngelindur ya, kayaknya baru bangun tidur. Mana Depok gratis Kang, swasta bayar. Itu juga ide KDM bos. Cucu saya masuk SD Yasvi 4,5 juta, gratis di mana? Kapok lo. Nu gratis teh sekolah swasta, nu kerja sama bos jeng Pemprov. Mana yang gratis? Kakaknya si Dorna ini mah. Iya, ini yang bagikan videonya tadi Dorna awalnya. Mas dia udah tahu dari situ. Akhirnya cari-cari, ada lagi nih yang agak panjangan videonya. Pahlawan kesorean. Saya dengernya jadi pengen. Hehe, si Gana kecewa sama KDM. Wali kotanya oke bekerja sama dalam menertibkan bangunan di pinggir jalan. Iya, ini kan wali kota yang itu ya. Kapan hari juga di wilayah Depok ada kecelakaan kereta api itu ya kan, ada palang pintu yang itu yang belum ada palang pintunya ya, perlintasan kereta api itu ya. Ada ngomong apa sih KDM maju terus. Lah kok aneh, itu kan idenya Pak KDM. Iya, sekolah swasta itu yang gratis tuh idenya KDM.
liar dengarnya wali kota Depok menjalankan, ya intinya ini apa ya, demo kayak gini ya, jangan-jangan tim suksesnya Pak Wali Kota Depok nih ya. Nih lihat nih, kalau ini demo pro MBG nih, disiarkan di TV nih, kita lihat ya. Ke informasi lain, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi damai di depan Balai Kota Depok pada Selasa pagi. Mereka menyampaikan dukungan agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian rakyat kecil. Ini yang tadi ya. Tuh. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani, hingga organisasi kepemudaan, menggelar aksi damai di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat. Melalui orasi dan pernyataan sikap, massa menilai program MBG memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga disebut menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro. Ya, terserah lah ya, Masyarakat Depok menyatakan jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, pemerintah dan seluruh pihak diminta melakukan evaluasi ya, dan nggak perlu terlalu panjang-panjang ya. Tapi ini kan demo pro MBG, oke lah, kita nggak mau bahas tentang demo pro MBG-nya sebenarnya ya. Walaupun janggal juga sih, yang namanya demo itu kan yang kontra, malah pro kok demo gimana ya. Itu namanya kampanye. Terus kok bisa-bisanya dalam demo itu diselipkan dan ngolok-ngolok KDM, sementara KDM ini juga orangnya Prabowo padahal ya. Kan KDM orang Gerindra juga, aneh kan ya. Apakah ada yang gerah dengan elektabilitasnya KDM ya, nggak tahu ya kita ya. Kita lihat ya. Nih, Ibu nunggu di belakang mobil Papa lalu lintas. ini orang-orang tadi nih. Aksi damai dukung MBG. Nama semua ada di DOS. Ayo di DOS. Kita kumpul di DOS ini. Ya, biar masyarakat tidak terganggu. Ayo, di DOS, kumpul di DOS ini. Ya. Lucu ya. Ya oke lah ya. Kita penutup ini ya. Ada pidato dari Bapak Makanya Aing. sekarang saya perlahan saya selesaikan. Resikonya apa? Di demo, dibenci. Nah, saya kata orang cari citra, salah. Saya setiap hari itu tidak mencari citra, saya menyelesaikan masalah walaupun saya dicitrakan buruk, nggak ada masalah bagi saya. Karena pemimpin bukan cari citra, pemimpin bekerja. Kalau pemimpin bekerja seperti orang tua pada anak. Kalau ayah ingin selalu dipuji pada anaknya, anak umur 6 tahun kasih HP, umur 8 tahun kasih motor, dikasih uang jajan tiap hari. Anaknya muji terus sama bapaknya, tapi besok wibawa bapaknya akan runtuh oleh apa? Oleh kegagalan anaknya atau oleh perlawanan anaknya. Saya nggak milih itu, saya lebih memilih dicaci maki, dibenci, tapi saya bisa memberikan solusi untuk kepentingan jangka panjang dibanding saya hanya mencari citra-citra tetapi melumpuhkan seluruh apa yang terjadi di Jabar. Nah ini problem. Nah kemudian berikutnya pemerintah dituntut untuk bangun infrastruktur. Pemerintah daerah, sumber duitnya mau dari mana? Kita cuma ngandelin tinggal satu lagi loh, pajak kendaraan bermotor. Kenapa? Bagi hasil pajak kan ditunda pembayarannya. Karena ada kepentingan lebih besar di pusat. Kita menghormati gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Saya tidak protes, saya menerima itu dengan baik. Tetapi setelah itu saya mengepesilkan demi MBG loh itu potong itu Pemda Jabar. Oke, hasilnya nggak dikasihkan rata-rata nggak punya perjalanan dinas, tinggal sedikit lagi. Gubernur itu nggak punya perjalanan dinas, nggak punya mobil dinas, nggak pakai pakaian dinas. Karena saya bukan fakir miskin. Yang harus bajunya dibeliin oleh negara berarti fakir miskin saya. Masa saya bajunya dibeli negara? Saya punya mobil, masa mobil saya harus dibeliin sama negara? Ngapain? Gitu loh. Nah kan kadang-kadang karakter kita ini, kadang-kadang pejabat ini fasilitas sendiri nggak pernah mau pakai fasilitas
pemerintah dipakai terus. Ya kan? Tetapi saya itu punya jalan untuk memberikan penjelasan pada publik, kemudian menceritakan, menarasikan apa yang dilihat, didengar di Jawa Barat. Publik melihat, oh pembangunannya ada loh, jalan mulai bagus, bersih, ada tukang sapunya. Orang kaki lima yang di pinggir jalan-jalan raya itu sekarang sudah digeserkan mulai jadi tukang sapu. Tiap pagi terus. Konsinyir saya tuh ngurusin Pak Wabub, itu saya ngurusin tuh tiap pagi. Saya kan pulang berangkat dari Subang lewat Lembang. Lembangnya bersih banget. Saya minta ke Pak Wabub nggak boleh lagi ada hantu jam 12 siang. Ya kan? Itu kan ada yang pakai pocong jam 12 siang. Fungsikan. Wabubnya nanti turun ke jalan, jangan di kantor terus. Pimpin bersihkan, kenapa? Karena Bandung Barat harapannya pariwisata. Hotel harus penuh, restoran harus penuh, pendapatannya di situ. Untuk itu bikin orang nyaman lewat ke Bandung Barat. Bapak lihat, setiap hari sekarang bis-bis ratusan tuh baris. Kenapa? Sudah bersih, sudah tertata, ada yang mengut sampah, ada yang ngatur lalu lintas, pohon-pohonnya diurus. Ini kan cara kita ini pengen kaya tapi nggak pernah ngurus. Pengen wisatanya naik tapi nggak diurus. Ya gimana? Saya tadi waktu begitu masuk, itu panggil dulu kepala Hutbun. Kenapa? Ada salah menu yang dibuat oleh PTPN. Di daerah Ciater diizinkan ditanamin tebu. Saya bilang salah. Nggak bisa. Saya sampai pada ngambil keputusan, udah deh, itu kan udah store, terus dibilang pengusahanya udah bayar 1 miliar ke PTPN uang sewa, udah deh saya yang bayar, tarik. Saya begitu caranya. Setelah itu apa? Yang 100 hektar tanamin lagi teh. Emang teh oke, ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kenapa? Kalau nggak ada teh itu hotel di puncak nggak akan laku. Iya betul. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang di Ciater nggak akan laku. Karena pemandangannya indah. Nah, setelah itu apa lagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Kan nanti berdampak pada industri yang dihilir. Kan ngomong air. Kita ngomong air tiap hari, tapi apa? Tapi hulu sungainya dihancurin. Gunung Wayang, Gunung Wilunya dihajar, kemudian dibagi-bagi, kemudian peruntukannya bukan untuk hutan, untuk perkebunan. Perkebunannya sayur. Loh, saya bilang boleh ngitung ini berapa teh di sini untungnya, tapi implikasi terhadap itu pada Citarum terjadi pendangkalan. Biaya perawatan Citarum per tahun 1 triliun. Lebih mahal malah. Daripada ngerukin Citarum tiap tahun, lebih baik rubah kebun sayur itu jadi kebun teh kembali. 1, pariwisata akan meningkat. 2, air akan terjaga. 3, longsor tidak akan terjadi. 4, banjir akan tercegah. Setelah itu nanti Citarum aman. Nanti itu ya. Makanya sekarang saya KDM kenapa kok sering di demo? Tadi dijelasin ya bahwa KDM itu bukan cari citra sebenarnya. Kalau dia pengen pencitraan aja, dia nggak gusur-gusur, ya kan? Kayak gitu ya. Nah, sorry, ini mic-nya habis ya. Ya, ngomong langsung aja ya. Jadi kalau KDM itu pencitraan ya, dengar ya kalian ya, itu dia nggak akan gusur-gusur kayak gitu ya. Soalnya kalau gusur-gusur itu kan orang malah citranya buruk ya di mata yang digusur itu ya gitu ya. Nah, itu penjelasannya ya. Udah mungkin nggak perlu terlalu panjang karena kurang keras nih, nggak ada mic-nya. Mati ternyata guys ya, baru sadar, sorry ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.